Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang Kerajaan Salakanagara. Perkenalkan, nama saya Agustina Eri Larasati dari 10 IPA 2. Apakah benar Kerajaan Salakanagara adalah kerajaan tertua di Nusantara? Salakanagara berdasarkan naskah Wangsakerta, Pustaka Raja-Raja Ibumi Nusantara, diperkirakan merupakan kerajaan paling awal yang ada di Nusantara. Salakanagara diyakini sebagai leluhur suku Sunda. Hal ini dikarenakan wilayah peradaban Salakanagara sama persis dengan wilayah peradaban orang Sunda selama berabad-abad. Dan yang memperkuat lagi adalah persamaan kosakata antara Sunda dan Salakanagara. Nama ahli dan sejarawan yang membuktikan bahwa Tatar Pasundan memiliki nilai-nilai sejarah yang tinggi antara lain adalah Husein Jajadiningrat, Tubagus Haji Ahmad, Hasan Mu'arif Ambari, Halwani Mikrob, dan lain-lain. Perdebatan yang paling mendasar adalah keyakinan bahwa Salakanagara merupakan kerajaan tertua di Nusantara. Sementara yang lebih umum diketahui tentang kerajaan paling awal di kepulauan ini adalah Kutai Martadipura di Kalimantan Timur. Jika dilihat dari waktu berdirinya, Salakanagara yang sudah eksis sejak abad kedua jelas lebih tua ketimbang Kutai yang baru muncul pada abad keempat Masehi. Namun yang melemahkan klaim Salakanagara adalah bukti fisik terkait asal-muasal kerajaan ini sangat minim. Berbeda dengan riwayat Kutai yang dilacak melalui penemuan sejumlah prasasti. Terlepas berbagai kontroversi perdebatan itu, jejak rekam kerajaan Salakanagara sudah bisa sedikit diungkap. Meskipun label kerajaan pertama di Nusantara masih belum mampu meyakinkan semua kalangan, tapi setidaknya Salakanagara boleh dibilang adalah kerajaan tertua di Pulau Jawa. Lokasi yang diyakini sebagai pusat kerajaan Salakanagara juga masih belum pasti. Sedikitnya ada 3 versi tentang perkiraan di mana pusat pemerintahan Salakanagara berlangsung, yaitu di Pandeglang, Banten, Condet, Jakarta, dan di lereng Gunung Salak di Bogor, Jawa Barat. Versi pertama, ibu kota Salakanagara berada di Teluk Lada, Pandeglang, Banten. Versi yang diambil dari naskah Wangsakerta ini menyebut ibu kota Salakanagara bernama Rajatapura, yang diyakini sebagai kota tertua di Pulau Jawa. Rajatapura menjadi pusat pemerintahan Raja Dewa Warman I sampai Raja Dewa Warman VIII. Di era selanjutnya, Raja Dewa Warman IX, Salakanagara tamat setelah dikuasai oleh Tarumanagara. Menariknya, Salakanagara pernah 2 kali dipimpin oleh ratu. Yang pertama adalah Mahisa Warmandewi dan Spatikarnawa Warmandewi. Dalam Wangsakerta juga disebutkan bahwa Dewa Warman adalah seorang pedagang dari India yang tiba di barat Pulau Jawa dan akhirnya menikah dengan putri tokoh masyarakat setempat, yaitu Aki Tirem. Namanya adalah Dewi Pohaci Larasati. Nah, dari sinilah riwayat kerajaan Salakanagara bermula. Yang diragukan dari versi pertama ini adalah di Pandeglang, Banten, tidak ada pelabuhan besar yang menjadi bandar dagang, sedangkan simbol kejayaan Salakanagara adalah sektor ekonomi dengan bukti. Konon menurut para ahli, penduduk asli Betawi telah mendiami Jakarta dan sekitarnya sudah ada jauh sebelum Kesultanan Banten menyerbu pelabuhan Sunda Kelapa pada tahun 1527. Jauh sebelum Belanda mengambil alih Jakarta dari tangan Banten dan mengubahnya menjadi Batavia. Menurut sumber literatur, penduduk asli Betawi dipercaya telah ada sejak zaman Neolitikum sekitar 1500 tahun sebelum Masehi. Sejarah asal-usul dan kebudayaan suku Betawi. Etnis Betawi adalah sebuah suku bangsa di Indonesia yang penduduknya umumnya bertempat tinggal di Jakarta. Pada zaman kolonial Belanda tahun 1930, kategori orang Betawi yang sebelumnya tidak pernah ada justru muncul sebagai kategori baru dalam sensus tahun tersebut. Jumlah orang Betawi sebanyak 778.953 jiwa dan menjadi mayoritas penduduk Batavia pada saat itu. Ada satu pendapat yang mengatakan bahwa suku Betawi berasal dari hasil kawin-mawin
antar etnis dan bangsa di masa lalu yang didatangkan oleh Belanda ke Batavia, sehingga etnis Betawi disebut sebagai pendatang baru di Jakarta. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.